Shalom teman-teman yang kukasihi. Hari ini aku berkesempatan untuk bisa share sedikit tentang kesatuan hidup aku, di mana aku mulai mengikut Tuhan. Sebenarnya aku pertama kali aku bukan latar belakang orang Kristen, di mana aku latar belakang dari orang agama lain lah ya, tepatnya ya, boleh disebutin lah. Gimana ketika aku dulu kan sekolah di luar negeri, tepatnya di Malaysia. Nah, ketika aku kuliah di sana, tapi aku tidak tamat karena aku ada mendapatkan kecelakaan, itu kecelakaan mobil, dan aku harus patah kaki, dan di situ aku udah mulai ngedrop, dan kuliah aku juga terputus. Tapi berhubungan aku disuruh, aku tidak mau, cuma aku lanjut khusus bahasa Inggris di sisi lain. Tapi akhirnya aku juga pulang. Ketika aku pulang ke Jakarta, itu aku benar-benar seperti orang yang tidak ada tujuannya, atau bisa dibilang ya. Karena apa, dalam kehidupan aku hanya bisa nonton, makan, main, nonton, makan, main, dikasih di ini. Nah, tiba saatnya waktu itu agak cici-cici aku itu udah pada sekolah, udah lulus ya, udah pada kerja semua di Jakarta juga kan. Nah, cici aku di situ, aku pengen macam, wah nggak bisa juga ya, aku pengen juga lah pada aku kayak begini tuh. Uang juga nggak ada kan, uang memang ada sih dari orang tua, tapi aku nggak mau lah berharap itu kan. Umur aku juga udah mulai tua, juga udah mulai beranjak gede kan. Tapi pada saat itu aku mulai mencari kerja di Jakarta, dan pada saat itu pun papa aku juga punya rumah apartemen, dan itu pun dari hasil dari jual tanah, dan akhirnya bisa, dan akhirnya tinggal di Jakarta. Aku mulai cari-cari kerja-kerja, dapatlah aku mendapatkan pekerjaan tuh di sales mobil di Daihatsu ya, itu di Bandengan tempat 3. Dan ketika aku bekerja lewat proses aja, aku mengenal dengan teman yang mengajak aku ke gereja. Awalnya aku bingung, aduh ke gereja ngapain ya? Tapi tujuan aku ya udahlah, ke gereja aja, paling nggak ngapa-ngapain kan, aku bosan di rumah, aku ikut ke gereja, ke komunitas. Dan ketika aku ke gereja, tujuan aku cuma nggak ke Tuhan, tapi tujuan aku adalah berkat. Lewat orang tua, orang kan aku bisa, mungkin aku bisa jual mobil nih, aku bisa jualin, siapa tahu mereka ada yang masuk kan, dengan lucu kan. Tapi pada saat itu aku ikut sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi ketika kali 4 kali aku udah mulai terjamah, dan aku mendengar kesaksian itu yang begitu luar biasa dari orang ya. Aku ada motivasi, ada satu keluarga yang motivasi sampai aku berubah. Tapi di saat itu ya, aku udah mulai mengenal Tuhan, kasih mulia dan sikap, aku udah mulai mengenal nih Tuhan, aku mempunyai kasih mula-mulanya Tuhan nih, yang luar biasa nih ya. Tapi di sisi lain, aku kurang yang namanya membaca firman Tuhan atau merenungkan, dan aku hanya fokus dengan yang namanya gereja, atau yang di banyak pelayanan, atau yang namanya komsel ya, atau di tempatku itu atau kami komsel ya, sama doa malam. Yang doa malam itu bekerja itu doang. Tapi di secara ketika aku tuh di rumah, atau aku nggak tahu itu, aku tidak pernah namanya berkomunikasi dengan Tuhan yang namanya saat tentu itu, aku tidak pernah. Maka ada juga pun jarang. Nanti ketika aku mengaku aku tuh dulu itu tidak orang munafik ya, padahal firman Tuhan tahu kita ya, Tuhan paling nggak suka sama orang munafik kayak gitulah. Aku dibilang punya muka berdua gitu. Tapi gimana prosesnya aku jalankan, dan aku udah menghabiskan waktu 5 tahun yang aku tuh buat sia-sia. Tapi di situ pun aku melihat kedaulatan Tuhan itu luar biasa kepada aku. Tuhan telah menyertai aku sampai sekarang ini. Dimana waktu di tahun kemarin di akhir, aku mengidap namanya penyakit depresi ringan, tapi hanya ringan. Nah, aku tuh stres ketika keluarga aku hancur, papa mama aku udah berpisah, di mana papaku pun juga sakit ya, dan penyebutan dan lain-lain. Dengan kalau di sini aku ceritanya panjang, dan ketika aku itu pun aku juga mulai jatuh dan dosa ya, sehingga aku malu hadapi itu semua, dan pelayanan aku pun udah mulai di stop. Tapi aku punya pikir aku mau pindah. Tapi di sinilah aku melihat berkat Tuhan luar biasa, mengirim dengan teman-teman yang menyupport aku sampai sekarang, sehingga aku bisa bertahan. Dan lewat empower komunitas ini aku berhasil. Dan satu ayat yang selalu aku berpegang, yaitu di Mazmur 118 ayat 8, dia berkata, lebih baik berlindung di hadapan Tuhan daripada manusia. Nah, pada situ aku belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dimanapun aku berada. Aku selalu mengandalkan Tuhan. Sampai sekarang aku bisa kuliah itu berkat dengan
murahan Tuhan ya. Kenapa? Aku rindu banget, aku harus bisa doa. Tapi lewat orang yang mau memberkati aku bisa kuliah teologi. Padahal aku nggak ada pikiran kuliah teologi Alkitab itu nggak ada sama sekali. Tapi di situ aku melihat, wow, inilah panggilan aku hari ini. Aku harus bisa lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Ya, dan aku pun juga belajar ya, ketika setiap dari kita nih orang Kristen nih ya, atau 80% lah ya rata-rata ya, itu kita cari Tuhan tuh hanya minta berkat. Tuhan berkati aku, Tuhan ya, kita diri kita ada bersyukur, tapi hanya satu, kita tidak mengecek sedikit hati kita. Seperti hari ini aku pernah dapat di firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 23-28 tentang Raja Daud berdoa, dimana ketika Raja Daud berdoa, tapi dia berkata begini, sedikilah aku ya Allah, dan kenal hatiku, pujilah aku dan kenal pikiran-pikiranku. Nah, ketika dia datang ke hadirat Tuhan, tapi dia mau cek dulu di hatinya, apa hati gua ada benar belum ya, teman-teman. Itu sih, dan ini sedikit kesaksian aku, semoga memberkati kalian. Dan lewat komunitas Empower ini itu luar biasa banget ya, aku selalu dibangun terus lewat dengan teman-teman di dalam ini ya. Dan ini aku hari ini mau mengajak ke kalian, bagi kalian yang tidak ada ngapain untuk macam banyak waktu, boleh bergabung dengan kami di Empower Community di setiap hari Senin jam 7 malam. Di sana kita akan bisa berbagi sharing dan mencas lagi power kita untuk kita hadapi di dunia ini yang mungkin menjatuhkan kita ya, tapi bisa dikuatkan lagi ya. Dan di situ saling merangkul. Dan kedua, kami ada doa revival ya, revival di sebelah saya nih, revival itu setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 siang memberkati.